Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Semoga Allah memudahkan kita untuk menghidupkan Ramadan dengan amal baik. Dan semoga Allah menjadikan kita di bulan Ramadan menjadi hamba yang beruntung dengan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita lanjutkan belajar kita. Jika ada hal yang mau ditanyakan. Pertama, zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap nyawa, bayi, gila, atau apapun. Wajib. Bagi siapa? Bagi orang dalam madhab Syafi'i khususnya. Tentunya ada perbedaan dalam ini. Paling tidak kesimpulannya kurang lebih sama. Bagi siapapun yang menemukan bulan Ramadan dan menemukan bulan Syawal. Ini, menemukan Ramadan dan menemukan Syawal. Maka kemudian dia punya sesuatu yang lebih dari yang dibutuhkan dari makanan dan pakaian, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Maka jika ada orang meninggal dunia sebelum maghrib akhir Ramadan mati, nggak wajib bayar zakat fitrah. Karena apa? Dia menemui Ramadan tapi tidak menemui hari raya. Atau orang yang lahir pas habis adzan malam akhir Ramadan. Akhir Ramadan Allahu Akbar, lahir bayi. Maka dia juga tidak wajib bayar zakat, dibayarkan zakat. Karena apa? Dia hanya menemui hari raya, tapi tidak menemui Ramadan. Nah, tapi kalau lahirnya sebelum maghrib, biarpun bayi, sebelum lahir pas OR, langsung adzan, maka dia menemukan Ramadan, sekaligus menemukan apa? Hari raya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Siapapun, budak atau apapun. Yang penting orang yang di hari raya itu punya kelebihan dari kebutuhan tempat tinggalnya, bajunya, dan makannya. Kalau di hari itu nggak punya apa-apa, nggak wajib. Nggak punya apa-apa, aduh nggak ada yang dimakan hari itu. Biarpun nanti minggu depan kaya raya atau besok kaya raya, nggak ada masalah. Habis hari itu, nggak tahu dia di mana pokoknya. Nggak tahu dia terdampar di mana, nggak apa-apa, nggak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Telepon nggak bisa, nggak kabar. Maka nggak wajib zakat fitrah. Kemudian, zakat fitrah selagi wajib, maka dikeluarkan, ini kami beri perbedaan pendapat supaya ada keluasaan, kelegaan kita. Di dalam madhab kita, di dalam jumhur ulama, madhab Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, zakat harus dikeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok yang dimakan. Makanan pokok yang dimakan. Kalau kita makan nasi ya beras. Kurang lebihnya adalah 1 sok itu adalah 2,5 kg beras. Beras apa? Sesuai dengan beras yang kita makan atau lebih bagus. Bukan yang lebih baik, jelek. Kalau kita makan beras nomor ini harus seperti itu. Atau lebih bagus lagi. Baik. Apakah boleh diganti dengan uang? Kalau diganti ke uang sebelum voucher, saya rinci satu-satu. Ini voucher ini lebih sempit lagi. Kalau beras langsung bisa dimasak. Kalau uang nggak bisa dimakan, baru harus dibelikan. Makanya uang derajat kedua. Orang punya uang, ya, tapi nggak ada barangnya, nggak bisa dimakan uang kan begitu. Cuman sebagian mengatakan uang lebih manfaat. Kadang orang di rumah sudah ada berasnya, tinggal nggak ada lauknya. Maka pendapat yang kedua adalah mazhab Imam Abu Hanifah, zakat boleh dikeluarkan dengan uang. Maka kalau kita di Indonesia ngikuti ya sah-sah saja. Oh ini para imam besar kok. Tinggal kita melihat maslahatnya apa. Kalau melahasannya dia kayaknya beras ya beras saja. Masalah kayaknya dia sudah punya timbunan beras, cuman kayaknya tidak punya lauk atau minyak goreng. Kita kasih duit, maka bebas dalam hal ini. Kalau voucher, voucher ini tergantung vouchernya ini sejauh mana kita bisa membelanjakan itu ke tempat mana. Jangan-jangan vouchernya perusahaan ini monopoli juga, ini biar belanja ke sini lagi sebab vouchernya nggak bisa dibawa ke lain. Ini kan nakal namanya. Lihat vouchernya voucher apa ini? Maka jangan voucher, kenapa harus voucher? Karena biar dia belanja ke tempat lain. Nah voucher, jangan belanja ke tempat lain.
Tapi kalau memang dia umumnya belanja ke tempat tersebut ya, karena voucher itu adalah ada nilai uangnya. Maka selagi ada nilai uangnya ya sah-sah saja karena ada nilai uangnya. Cuman jika nilai uangnya ada makna pembatasan, dia ada kemana-mana sehingga dia nggak bisa belanja yang ia butuhkan, maka jadi nggak boleh. Bahkan mungkin voucher ini hanya bisa dibelanjakan di toko ini. Sudah begitu tokonya selangit harganya. Toko perusahaan ini kan kacau. Maka tolong jangan pakai voucher. Paling enggak pilih dua. Antara Anda berikan sesuai yang Anda makan atau Anda berikan dengan uang. Itu. Voucher Anda tunda dulu. Tidak usah pakai voucher. Bukan tidak boleh karena ada nilai uangnya kok. Tinggal bentuk vouchernya itu kayak apa. Maka lebih baik dihindari voucher sudahlah. Nah, karena voucher itu kadang-kadang ada kekikiran juga ini sebuah perusahaan ini. Pakai voucher aja deh. Nanti belanjanya ke kita juga. Gitu. Seperti itu ya. Mohon kita ingin bebaskan mereka untuk berhari raya dengan uang itu. Untuk bisa jalan. Mungkin dia akan pergi. Vouchernya dibawa ke tempat lain nggak laku. Repot juga. Jangan pakai voucher. Jangan pakai voucher tapi hanya dengan makanan pokok yang kita makan. Atau dengan uang tadi yang bisa langsung dibelanjakan di mana saja. Bahkan mungkin ditabung dan disimpan seperti itu. Baik. Baik, tata tertibnya, zakat fitrah itu dikeluarkan oleh seseorang lalu hendaknya, ini martabat pertama, sebaiknya diberikan kepada orang yang satu kampung dengannya. Sebaiknya semacam itu. Yang sekampung dengan dia saat tinggal di mana. Kalau kebetulan Anda kok pergi ke Bogor, maka hendaknya Anda di malam, di pagi, di hari raya itu mengeluarkannya di Bogor. Cuman apa boleh kita mengeluarkan ini bab naqluz zakat, memindah zakat. Kita pakai pendapat, ulama mengatakan sebagian mengatakan tidak boleh. Tapi banyak juga mengatakan boleh, maka Anda boleh mengeluarkan zakat di mana saja. Cuman cara mengeluarkannya harus difahami. Anda bisa mewakili kepada seorang, tolong aku transfer kepadamu, saya wakilkan, tolong bagikan ke sana, sah. Niatnya dari kita memberikan ke sana, ya. Jadi seperti itu. Boleh Anda berikan keluar negeri asalkan ketemu sasaran, fakir miskin yang nerimanya. Sah-sah saja. Cuman kalau bicara yang terbaik, ini kan bicara sah dan tidak dosa dan dapat pahala. Kalau yang terbaik adalah diberikan kepada orang fakir di kampung kita, tinggal di hari kita mengeluarkan zakat. Itu yang terbaik. Cuman jangan dibatasi selagi ada kemudahan. Ada orang berkata, ya di kampung saya kayaknya sudah banyak. Cuman saya dengar di Sumatera sana perlu kirim sana boleh. Kan begitu. Wah di sana kayaknya banyak orang sakit. Boleh. Di negeri itu ada bencana, boleh. Sengaja kami kasih wawasan itu supaya tidak kaku. Baik, seperti itu. Baik, orang menghutang untuk bayar zakat fitrah adalah sah. Karena kalau sudah uang kita hutang menjadi milik kita, boleh kita gunakan. Cuman apakah itu hal yang terbaik itu yang perlu disampaikan. Selagi Anda fakir di hari itu ya sudah. Nggak usah mengeluarkan zakat. Anda nggak punya apa-apa. Cuman kalau Anda sebetulnya, saya itu ada duit banyak sebelum datang, bolehlah Anda ngutang. Ya kan, boleh Anda ngutang karena apa? Besok pasti ada duit. Cuman pas kebetulan hari ini kok nggak ada transfer ini gimana? Udah boleh. Jadi intinya, dari ngutang kemudian digunakan untuk bayar zakat fitrah adalah sah. Cuman kalau memang, semoga bukan Anda, saya tidak berani mencontohkan Anda fakir. Kalau memang ada orang fakir bener, nggak usah maksain ngutang. Karena nggak wajib, nggak dosa di hadapan Allah. Tapi kalau dia nggak fakir, hanya pas kebetulan saja nggak tahu ada apa, kok pas kelumbung pada kosong semuanya, oke, Anda pinjam karena ada dugaan akhir bulan dapat gaji, ya sah boleh dan itu baik-baik saja seperti itu. Ini gambarannya seperti itu wawasannya. Baik. Oh, baik. Orang fakir dapat zakat fitrah. Bolehkah dia mengeluarkan zakat fitrah dari pendapatan zakat fitrah tadi? Gitu kan? Oke, jadi gini. Dilihat kapan dia mendapatkan zakat fitrah. Kalau dalam sebagian madhab, khusus madhab Syafi'i, zakat fitrah kan boleh dibayar mulai dari masuk Ramadan. Ramadan masuk kita sudah boleh bayar zakat fitrah. Biarpun belum tentu hidup dia. Tapi namanya takdim, mendahulukan zakat biarpun belum masuk Syawal. Boleh, tapi belum wajib. Wajibnya kapan? Wajibnya kalau sudah ngerasain Syawal baru wajib. Baik. Nah, kemudian kita membayar zakat kepada orang fakir di waktu Ramadan sebelum Syawal. Makanya, apakah si fakir tadi di saat menerima? Fakir itu pernah nggak punya apa-apa. Anggap saja gitu. Fakir itu nggak punya apa-apa. Tak taunya ada zakat fitrah masuk kepada dia. Apakah dia setelah itu wajib mengeluarkan zakat? Jawabannya begini. Jika zakat fitrah diterima oleh dia
sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan. Anda paham dari yang kami sampaikan tadi, ya kan? Berarti Anda itu telah menjadi kaya di hari itu sebelum Ramadan. Berarti wajib mengeluarkan zakat dari yang diterima. Tapi umumnya zakat fitrah itu bahkan disunahkan dan dibayar sebelum sholat hari raya. Itu kan dianjurkan, bukan harus loh ya, mohon maaf jangan salah. Bukan harus, kadang-kadang kalau itu beribet kita kan. Makanya kita mendahulukan zakat sebelum hari raya pun sudah dibagi. Nah, kalau zakat yang diterima oleh si fakir tadi setelah terbenam matahari akhir Ramadan, maka nggak wajib zakat dia mengeluarkan zakat. Karena apa? Dia sebelum Ramadan. Tapi boleh mengeluarkan zakatnya, tapi tidak wajib. Karena apa? Dia, ya kan? Gini, mohon maaf. Saya jangan salah, gini. Kalau dia menerima zakatnya sebelum Ramadan akhir, maka jelas. Karena dia. Kalau setelah, dia boleh-boleh saja kok. Jadi sah. Intinya mungkin langsung saja. Karena gambarannya betulnya, wong saya ini kan duit zakat, masa saya jadikan zakat? Intinya boleh, karena hari itu Anda telah menjadi orang kaya. Biarpun kayanya dari apa saja. Ingat. Saya simpul lagi sudah supaya nggak ribet, supaya pemahamannya. Yang jelas selagi di hari raya itu, bukan kembali kepada sebelum, Anda mempunyai sesuatu yang lebih dari yang Anda makan, baik itu Anda dikasih hadiah sama orang atau dari zakat, maka Anda wajib mengeluarkan zakat. Boleh dikeluarkan zakat dari itu semuanya. Itu gampangannya, seperti itu. Tadi yang kami sampaikan ada perlu diralat tadi masalah kalau mendapatkan, mohon maaf ini supaya gamblang, kalau mendapatkan zakat setelah hari raya, seolah-olah tidak wajib zakat tadi kami sampaikan. Oh enggak, yang menjadikan wajib zakat itu kan masalah dia menemui apa tadi? Menemui sebelum akhir Ramadan dan menemui Syawal itu saja. Selagi menemui ini, kemudian di hari raya itu kok dia punya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Boleh diambil dari duit zakat. Ini pahaman fikih saja, Masya Allah. Baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pembayar zakat. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari nerima zakat. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kecukupan. Dan semoga Allah membersihkan jiwa kita. Sebab zakat fitrah membersihkan jiwa. Sehingga jiwa kita menjadi jiwa yang baik, jiwa yang mulia, jiwa yang diridhoi oleh Allah, jiwa yang mutmainnah, jiwa yang radiyah dan ridho dan diridhoi oleh Allah, jiwa yang mulia. Nuhibbukum fillah, kami cintai Anda karena Allah. Wallahu a'lam bishawab.